harus siap dengan konsekuensinya. Jangan kemudian seluruh parlemen diambil jadi satu koalisi, itu merusak sistem parlementer karena pemisahan jabatan, kekuasaan kan. Yang eksekutif mana dan harusnya ada pengawasan di masing-masing. Pak Mahfud, tapi dari segi demokrasi, dalam negara demokrasi dikenal shadow cabinet seperti ini. Iya, bisa saja. Nanti biar dijelaskan ada berapa negara, tetapi maksud saya tuh intinya kan sekarang pemerintahan menurut saya tidak, para menterinya tuh agak lemah ya sekarang ini, tidak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa, kalau dikritik tidak menjawab. Mahfud MD, Menteri era Prabowo lemah, nggak berani jawab kritik Prabowo Gibran. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, melontarkan kritik pedas ke kabinet Prabowo Gibran. Dalam diskusi di kanal YouTube-nya, Mahfud menilai para menteri saat ini agak-agak lemah karena tak berani menjawab kritik publik dan kerap melempar tanggung jawab ke presiden sendiri. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat membahas kabinet bayangan yang digagas aktivis. Ia menegaskan, kabinet bayangan penting untuk menunjukkan bagaimana seharusnya menteri bertanggung jawab terbuka. Kritik eksplosif ini langsung viral dan memicu perdebatan. Akankah istana merespons? Atau para menteri akan diam? Sesuatu yang tidak lazim untuk negara-negara yang menganut sistem presidensial, tapi nanti kita diskusikan. Mas Ferry Amsari, selamat datang, salaman lagi. Kasih Prof. Mas Ferry. Pak Rizal, silakan. Salaman dulu kalau gitu juga. Dengan Pak Menteri agak beda Pak salaman. Kalau jadi menteri itu agak sensitif, Prof. Kalau melihat baju Mas Rizal, ingat Jokowi. Kotak-kotak kecil tapi dia. Aduh, langsung membandingkan dengan rezim sebelumnya ya. Ya, Pak Mahfud tadi menyampaikan Mas Ferry, Huda Ferry dipanggilkan banyak orang, karena orang Padang, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, lebih banyak di Jakarta ketimbang di Padang kayaknya beliau. Kalau berdasarkan YouTube. Kalau berdasarkan absen belum tentu. Tapi kalau saya ke Padang, dia mesti mendahului jemput saya. Gitu ya Pak. Kita mau cerita itu Pak. Jadi inilah orang yang selalu berada dalam satu forum dengan Pak Mahfud dan selalu risih ketika dikenalkan sebagai sahabat. Saya perhatikan banyak orang tuh, termasuk ya salah satunya lah yang paling sering tuh Ferry, merasa nggak pas lah jadi sahabat. Tetapi tadi malam saya baca-baca Pak Mahfud. Pak Mahfud pernah dituliskan buku oleh sahabat-sahabatnya, judulnya Sahabat Bicara Mahfud MD. 13 tahun yang lalu. Salah satu penulisnya adalah Ferry Amsari. Jadi memang pantas dia jadi 13 tahun lalu. 13 tahun lampau Pak, itu buku itu, dan salah satu penulisnya itu ada Ferry. Berarti kan sejak zaman itu aja udah kita anggap sebagai sahabat karena kesamaan ide dan pemikiran. Nah, kita undang kali ini bukan karena bertepatan dengan rapat perdana kabinet bayangan. Ini kebetulan aja. Jadi beruntunglah Huda Ferry ini tampil pada saat hari rapat perdana, tampil di kanalnya Pak Mahfud. Pas banget. Kita cerita dulu deh. Nanti katanya mau rapat. Gimana ceritanya tuh kabinet bayangan? Iya, nanti rapat perdana fisik. Kalau online sudah. Ya walaupun fisik Prof tidak berhasil mengumpulkan total semuanya karena teman-teman juga berkegiatan tempat lain. Jadi setengah 80%-nya di offline, 20%-nya online. Oh, ada juga yang online. Ya, untuk kemudian membahas apa yang akan dilakukan dan mau disampaikan ke depan publik. Pak Mahfud, ini kan kita bicara tentang persahabatan sebenarnya. Program ini ya, nilai persahabatan. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, mumpung bajunya tampil di sini baju menteri, kita masuk dulu ke sini Pak soal ini. Apa yang Anda harapkan atau Anda targetkan dari membentuk kabinet bayangan bersama berapa? 15 orang menteri? 15 orang menteri. Jadi sebenarnya nggak sampai 100, nggak sampai 100. Efektif dan efisien ya. Justru menunjukkan perbedaan gitu perbedaan. ya. Ya, itu juga maksud teman-teman. Awal mulanya sih sebenarnya nggak sengaja, Prof. Karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara, Mas Rizal, kok sistem presidensial, aroma parlementernya mulai kental terasa. Misalnya ada menteri yang melapor wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR melaporkan kepada presiden. Wakil ketua DPR tiba-tiba ikut menunggu kabinet ketika dilantik, diumumkan di samping presiden gitu ya. Dan itu berlangsung sejak awal pelantikan. Iya, rasa parlementer kan, percampurannya eksekutif dan parlemen. Campurado ya. Nah,
sebagian dari kita memang belajar berperbandingan sistem. Nah, kita merasakan nih percampuran sistem nih. Ferry Amsari bongkar alasan kabinet bayangan, sistem presidensial kacau. Ferry Amsari beberkan alasan pembentukan kabinet bayangan, sistem presidensial di Indonesia mulai beraroma parlementer. 3 anomali, menteri melapor ke wakil ketua DPR, wakil ketua DPR ikut umumkan kabinet, dan eksekutif legislatif campur aduk. Harus ada oposisi yang berdebat gagasan secara terbuka, tegas Ferry. Kabinet bayangan ingin menunjukkan menteri harus ahli dan mampu menjelaskan program, bukan sekedar pejabat politik. Kritik spesifik ini jadi tamparan keras bagi sistem ketatanegaraan. Publik kini menanti langkah nyata kabinet bayangan. Oke. Nah, jadi baru terasa manfaatnya oleh publik, baru kita akan laporkan ke publik. Jadi finansialnya dari model crowdfunding. Crowdfunding. Kan kalau negara ditarik pajak oleh publik, nah ini bukan pajak, ini dana perjuangan bersama. Sukarela ya. Misalnya di sekolah ada guru honorer sudah puluhan tahun gitu ya. Idea nih. Tidak kan bisa dicari kan. Betul. Bisa advokasi tuh kabinet bayangan. Puluhan tahun gajinya 300.000 dan mereka tetap bertahan di situ karena ingin punya status dan berharap suatu saat diangkat. Tiba-tiba ini malah mau diberhentikan misalnya karena ini dananya untuk MBG kan gitu kan. Nah, MBG penting nggak? Ya penting kan begitu. Tetapi ini tidak kalah penting nih orang-orang yang sekarang terancam ini. Itu nanti kabinet bayangan yang akan mengungkap itu ya. Iya, mengungkap terima itu kasih idenya Prof ini akan saya bawa ke rapat. Iya, nanti dianggap provokasi. Mahfud MD tantang orang sombong. Saya bisa bikin gaduh kasus. Mantan Ketua MK, Mahfud MD, tunjukkan sisi tegasnya saat dihadang peserta kongres di UGM. Seorang peserta berteriak meremehkan. Anda di pemerintah juga nggak bisa ngubah negara. Mahfud tak tinggal diam. Dengan santai, ia balik melontarkan sederet pertanyaan menusuk. Ada nggak menteri berani ngelawan DPR? Ada nggak berani bongkar BLBI? Peserta terdiam. Mahfud pun menutup dengan pernyataan berani. Saya bisa membuat gaduh berbagai kasus dan selesai. Anekdot ini viral dan dinilai publik sebagai bentuk keberanian Mahfud melawan kesombongan. Ia pun mengutip hadis, sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.